Semuanya, saya Siti Kiau, sesepuh dari Sekte Feitian. Saya bertanggung jawab untuk secara diam-diam melindungi keselamatan pesawat selama penerbangan ini. Petik 2. Atas nama Sekte Feitian, saya ingin menyampaikan permintaan maaf saya atas ketidaknyamanan yang ditimbulkan pada semua orang. Siti Kiau mencoba yang terbaik untuk meminimalkan dampaknya kali ini. Lagi pula, kejadian ini terjadi karena dia, jika orang-orang ini membuat masalah dengan Fei Tianzong, dia akan sial. Seseorang diam-diam melepaskan Pterosaurus. Siapa yang begitu berani? Petik 2. Artinya, lepaskan Pterosaurus selama penerbangan. Apakah ini memandang rendah kita? Petik 2. Begitu semua orang mendengar ini, mereka semua meminta Siti Kiau untuk mengidentifikasi dia. Siti Kiau menunjuk ke arah Chen Ping dan berkata, dialah yang membawa orang ke kabin depan dan melepaskan Pterosaurus berkepala 3. Petik 2. Tapi jangan khawatir semuanya, saya pikir saya akan memberi Anda penjelasan. Setelah Siti Kiau selesai berbicara, dia mengikuti berjalan menuju Chen Ping dengan wajah muram. Dari sudut pandang Siti Kiau, Chen Ping hanya berada di peringkat kedua alam tubuh bugar, jadi mustahil baginya untuk menjadi lawannya. Bahkan orang-orang di sekitar Chen Ping, kecuali tetua ketiga yang telah mencapai peringkat ketiga dari alam fusion, bahkan jika orang-orang ini ditambahkan bersama, mereka bukanlah lawannya sendiri, jadi mereka sangat percaya diri. Tapi yang tidak dia ketahui adalah bahwa Chen Ping, yang berada di tahap kedua dari alam tubuh komposit, ingin membunuhnya dengan mudah. Perlu diketahui bahwa ketika Chen Ping berada di peringkat pertama alam gabungan, dia dapat membunuh biksu tingkat 5 dari alam gabungan. Sekarang Chen Ping telah dipromosikan ke peringkat kedua alam gabungan, peringkat kelima penanaman alam komposit jembatan batu besi. Jika dia ingin membunuh Chen Ping, maka itu hanya mengejar kematian. Tuan Chen, kita harus lebih berhati-hati. Ihe berbisik di telinga Chen Ping saat ini. Seorang biksu dari peringkat kelima dari alam tubuh komposit bukanlah sesuatu yang harus ditakuti. Lebih besar dari Chen Ping tidak takut dengan jembatan besi batu ini. Tuan Chen, bukan itu yang saya bicarakan. Saya baru saja memeriksa dan kita sudah berada di wilayah Lang Guntur yang haus darah. Mungkin kita tidak akan bisa pergi. Ihe berbisik. Tanda seru. Ketika Chen Ping mendengar ini, dia tidak bisa menahan cemberut. Dia tidak menyangka bahwa waktu yang dia pilih untuk menyelamatkan Pterosaurus adalah suatu kebetulan sehingga mereka jatuh ke wilayah Lang Petir yang haus darah. Namun melihat orang lain, sepertinya mereka tidak mengetahui adanya bahaya. Siti Kiau melihat Chen Ping sedikit mengernyit, dan mengira dia takut padanya, jadi dia mendengus dingin dan berkata, "Nak, tidak ada gunanya menyesal sekarang, jika kamu berani melepaskan naga terbang kita, maka hadapi kematian secara langsung." Petik 2. Setelah Siti Kiau selesai berbicara, dia menamparkan Chen Ping dengan telapak tangannya, dan telapak tangan ini membawa gelombang udara yang tak ada habisnya, seperti tsunami, bersiul. Serangan Siti Kiau cepat dan kejam, dan ada aroma manfaat yang samar di napasnya. Mata Chen Ping membeku, dia tahu bahwa Siti Kiau tidak hanya menembaknya, tetapi juga melemparkan racun pada saat tembakan. Hanya saja tubuh Chen Ping kebal terhadap semua racun, dan dia sama sekali tidak takut dengan racun Siti Kiau. Chen Ping melambaikan telapak tangannya dengan santai, dan mengikuti Siti Kiau untuk saling memukul dengan ganas. Ledakan. Telapak tangan kedua orang itu bertabrakan, dan dengan fluktuasi napas yang besar, bola bubuk merah melayang bersama napas dalam sekejap. Setelah pukulan ini, tubuh Siti Kiau mau tidak mau mundur, mengambil beberapa langkah berturut-turut, dan kemudian menstabilkan sosoknya. Di sisi lain, Chen Ping tidak bergerak sama sekali, dengan ekspresi tenang di wajahnya, seolah-olah dia belum menghabiskan seluruh kekuatannya barusan. Melihat pemandangan ini, semua orang terkejut. Bagaimanapun, Siti Kiau adalah biksu kelas 5 di alam tubuh bugar, dan semua orang bisa melihat satu atau dua hal tentang kultivasi Chen Ping. Perbedaan kekuatan antara keduanya tidak kecil, tetapi tamparan barusan menumbangkan kognisi mereka. Siti Kiau, seorang biksu kelas 5 di alam komposit, langsung ditolak oleh tamparan ringan Chen Ping. Siti Kiau juga memandang Chen Ping dengan kaget, wajahnya penuh ketidakpercayaan. Dia selalu berpikir bahwa kekuatannya di peringkat kelima dari Body Fit Realm,
Jika dia ingin berurusan dengan orang-orang seperti Chen Ping, dia dapat dengan mudah menangkap mereka dengan tangannya, tetapi dia tidak ingin diserahkan oleh Chen Ping hanya dengan satu telapak tangan, softback. Pada saat ini, Siti Qiao tidak hanya terkejut, tetapi juga malu. Dengan begitu banyak orang yang menonton, dia, seorang tetua dari Sekte Feitian yang merupakan tubuh bugar peringkat kelima, ditolak oleh Chen Ping, seorang junior yang tidak dikenal. Fei Tianzong adalah malu. Dan wanita tua di samping Siti Qiao juga mengubah ekspresinya, memelototi Chen Ping dan berkata, "Anak baik, kamu benar-benar menyembunyikan kekuatanmu dan berpura-pura menjadi babi dan memakan harimau di sini." Wanita tua itu mengira itu milik Chen Ping. Alam jelas bukan yang dia lihat, pasti aku telah menyembunyikan kekuatanku. Jika tidak mungkin memukul mundur Siti Qiao dengan satu telapak tangan. Yang paling mengejutkan saat ini adalah 3 penguasa pencuri aneh di belakang Chen Ping. Mereka tahu kekuatan Siti Qiao, dan mereka adalah cultivator es tingkat 5 dalam keadaan bugar. Mereka bukan sesuatu yang bisa dengan mudah dikalahkan oleh orang biasa. Lagi pula, mereka bertiga bukan lawan sama sekali, jika bukan karena keterampilan perjalanan waktu mereka, dan fakta bahwa mereka bertiga mencari nafkah dengan mencuri sepanjang tahun. Mereka sangat bijaksana, mereka akan melakukannya di Sekte Feitian sejak lama. Melihat Chen Ping dengan mudah memukul mundur Siti Qiao, ketiga pahlawan pencuri aneh itu mulai bersukacita karena mereka mengikuti pilihan Chen Ping saat itu. Aku tidak menyembunyikan kekuatanku. Ranah yang kamu lihat hanyalah kekuatanku yang sebenarnya sekarang. Petik 2. Aku tidak perlu berpura-pura menjadi babi dan memakan harimau. Dengan kekuatanmu, bukan giliranku untuk berpura-pura menjadi babi dan makan harimau. Chen Ping berkata kepada wanita tua itu dengan ekspresi jijik. Anak baik, kamu benar-benar memiliki nyali untuk melawan Fei Tianzong saya. Tidak peduli apa keadaanmu hari ini, kamu tidak akan pernah melepaskan Pterosaurus kami. Setelah selesai berbicara, wanita tua itu menatap Siti Qiao dan berkata, Tua Si, kita pergi bersama. Aku tidak percaya. Kita berdua bekerja sama, kita bukan lawan orang ini. Siti Qiao mengangguk, dan kemudian mereka berdua meletus dengan aura yang menakutkan, yang langsung bergegas menuju datang dengan Chen Ping diselimuti. Lebih besar dari melihat ini, Liu Ruyan dan tetua ketiga segera menjadi dingin, siap melangkah maju untuk membantu Chen Ping. Tapi sebelum mereka berdua bisa bergerak, 3 pahlawan pencuri hantu melompat tepat di depan Chen Ping. Siti Qiao, apakah kalian berdua tidak tahu malu? Sebagai sesepuh dari Sekte Feitian, tidak apa-apa mengandalkan yang kuat untuk menggertak yang lemah, tetapi kamu masih ingin menggertak sedikit dengan lebih banyak, bukankah kamu memiliki kebajikan semacam ini? Di Sekte Feitian, Daji menoleh ke Siti Qiao meraung dengan jijik. Ya, kalian Sekte Feitian tidak tahu malu. Kalian berdua tetua berselingkuh di Sekte, dan sekarang kalian diam-diam melindungi pesawat bersama-sama. Kurasa kalian tidak melindungi pesawat, tetapi berselingkuh dengan lebih tidak bermoral. RG juga berkata dengan keras. Ketika dikatakan bahwa Siti Qiao dan wanita tua itu berselingkuh, wajah Siti Qiao dan wanita tua itu langsung memerah. Jelas, itu karena mereka benar tentang 2 orang sehingga mereka memiliki ekspresi ini. Siti Qiao, izinkan saya memberitahu Anda, kami masih memiliki foto Anda berselingkuh dengan wanita tua ini. Jangan berpikir bahwa tidak ada yang akan tahu tentang penyelinapan Anda. Kakak ketiga kami telah melihat Anda beberapa kali. Apakah Anda ingin saya melihatnya? Tunjukkan kamu di depan umum sekarang. Biarkan kalian berdua keluar. Sanji juga berbicara, langsung memicu kemarahan Siti Qiao hingga ekstrim. 3 pahlawan pencuri aneh, kamu sangat terkutuk. Hari ini aku akan melenyapkan bahaya bagi orang-orang dan membunuh kalian bertiga. Mata Siti Qiao terbakar amarah, dan dia menyerang 3 pencuri luar biasa dengan amarah. Melihat ini, Chen Ping tahu bahwa ketiga monster itu bukanlah lawan dari Siti Qiao. Dia ingin menghentikannya, tetapi Daji menghentikannya dan berkata, Tuan lakukan kejahatan di sekte. Setelah Daji selesai berbicara, tubuhnya mulai bergetar, berkedip, lalu menghilang seketika. Saat Daji menghilang, sosok 2 lainnya dari 3 pahlawan juga menghilang.
Siti Qiao tidak terkejut saat melihat 3 pencuri hantu menghilang, jelas, dia sudah mengetahui metode 3 pencuri hantu. Pada saat tubuh 3 pahlawan pencuri hantu menghilang, tubuh Siti Qiao, yang semula bergegas maju, langsung berbalik, dan menamparnya dengan telapak tangan tiba-tiba. Diiringi fluktuasi kehampaan, tubuh ketiga pahlawan pencuri hantu muncul, di antara mereka, bahu sang pahlawan ditampar oleh jembatan batu besi, dan wajahnya agak jelek. Hahaha, kalian bertiga, dengan kemampuan kecilmu, aku sudah menebaknya sejak lama. Tidak mungkin mempermainkanku dengan perjalanan ruang dan waktumu. Melihat telapak tangannya dipukul, Siti Qiao tertawa terbahak-bahak. Orang tua, sepertinya jika kamu tidak memberimu obat tetes mata, kamu benar-benar menggertak kami, saudara-saudara. Kata Sanji, berkedut dengan santai, dan kemudian cahaya redup mulai berkedip di udara. Segera setelah itu, tirai tipis muncul, dan dengan munculnya tirai tipis, adegan Siti Qiao berselingkuh dengan wanita tua itu terpantul di tirai tipis. Gambar itu sangat tidak sedap dipandang, semua orang tidak bisa menahan tawa saat melihatnya. Melihat ini, wanita tua itu tersipu dan lari jauh. Dan Siti Qiao bahkan lebih marah saat ini, matanya penuh merah dan dia berkata, "Hentikan, aku akan menghancurkanmu berkeping-keping." Sama seperti Siti Qiao yang marah dan hendak melakukannya lagi, tiba-tiba langit menjadi gelap, lalu bumi bergetar. Melihat ini, semua orang buru-buru membubarkan kesadaran mereka dan mencari ke segala arah, tidak peduli pencarian ini baik-baik saja, ekspresi semua orang menjadi bermartabat. Itu rusak? Ini adalah situs Thunderhawk yang haus darah, kita telah ditemukan. Petik 2. Banyak monster datang ke sini. Masalah? Lari cepat. Kenapa kamu berakhir di tempat ini? Setelah semua orang berkata sepatah kata pun, beberapa orang bergegas keluar dan melarikan diri. Tuan Chen, ayo pergi, Thunder Eagle yang haus darah ini sangat kejam, dan dia tidak menyukai umat manusia. Pada dasarnya, semua ras manusia yang melewati wilayahnya akan dibunuh oleh elang petir yang haus darah ini. Ihe Yao Huang mengerutkan kening, dan berkata kepada Chen Ping. Oke, ayo pergi. Chen Ping mengangguk, lalu memanggil 3 pahlawan pencuri hantu, dan melarikan diri dengan cepat. Kali ini, Siti Qiao tidak peduli mengejar dan membunuh ketiga pahlawan pencuri aneh itu, dan lari menyelamatkan diri bersama wanita tua itu. Meskipun ada ratusan cultivator es di seluruh pesawat, dan kekuatan mereka semua tidak rendah, orang-orang ini tidak bersatu, jadi ketika mereka menghadapi bahaya, mereka semua melarikan diri ke segala arah. Jika orang-orang ini dapat bersatu dan melawan bersama, mereka tidak perlu takut pada elang petir yang haus darah. Tapi sekarang, tidak ada yang mengatur dan memimpin, dan ratusan biksu bubar dengan tergesa-gesa, semuanya melarikan diri tanpa jejak. Ihe, aku ingat kamu mengatakan bahwa ada pohon guntur langit di Gua Raja Lang, dan ada buah guntur langit di pohon guntur langit. Chen Ping bertanya pada Ihe. Itu benar, dan buah guntur sangat berharga hari itu, dan itu adalah sumber kultivasi yang bagus. Ihe mengangguk, tetapi setelah selesai berbicara, Ihe menyadari ada yang tidak beres, dan buru-buru bertanya, Tuan Chen, mengapa Anda menanyakan ini? Mungkinkah Anda ingin memetik buah petir? Coba, kata Chen Ping. Tuan Chen, Anda tidak boleh mengambil risiko. Kekuatan Raja Elang Guntur yang haus darah tidak rendah. Dia telah mencapai ranah melintasi kesengsaraan, Guntur Raja Elang menamparkan. Ihe membujuk Chen Ping. Oke, aku hanya akan mencoba. Jika aku tidak berhasil, aku akan kabur. Kalian pergi dari sini dulu, cari tempat bersembunyi, dan kami akan menghubungi kalian nanti. Kata Chen Ping. Chen Ping, sebaiknya kamu tidak pergi, rapat apoteker akan segera dimulai, apa yang kamu ambil risikonya? Liu Ruyan menatap Chen Ping, wajahnya penuh kekhawatiran. Jangan khawatir, aku akan baik-baik saja, kata Chen Ping sambil tersenyum tipis.